Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita dengan NIM 1062487. Di sini saya dari kelas HTN 3C. Di sini saya membuat tugas ujian tengah semester saya dengan membuat video dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Randes Muhammad Zaki SAG MAG. Nah, baiklah, di sini saya mengambil dua materi pembahasan tentang yang pertama yaitu Bayani Burhani Irfani dalam filsafat hukum Islam. Yang kedua yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang Bayani Burhani Irfani dalam filsafat hukum Islam. Nah, di sini Bayani adalah metode berpikir berbasis teks wahyu atau Quran dan hadis dan tafsir ulama sebagai sumber utama pengetahuan. Relasi dengan filsafat hukum Islam yang pertama yaitu landasan ontologi dan epistemologi hukum. Hukum yang ada sebagai wahyu dipahami melalui Bayani menjaga dasar kemunian hukum. Dapat dicontohkan bahwa Bayani adalah kondisi hukum Islam yang lebih menitik beratkan pada akal dan teks Al-Quran. Hadis dianggap sebagai sumber kebenaran yang hakiki. Nah, Bayani di sini itu ibarat seperti pondasi rumah yang memberikan dasar yang kuat agar bangunan hukum agar tidak goyang dalam menghadapi berbagai ketantangan zaman. Nah, yang kedua itu tentang Burhani. Burhani di sini adalah metode berpikir berbasis akal, logika, dan observasi empirik untuk memahami realitas hukum. Contoh Burhani adalah penggunaan akal dan logika untuk membuktikan bahwa kebenaran seperti ijtihad dalam menentukan awal bulan Qamariyah berdasarkan ilmu filsafat multakhir, bukan hanya rakyat. Nah, Burhani di sini adalah ibarat seperti jendela rumah yang memberikan pandangan keluar agar hukum Islam tidak terkurung di ruangan teks aja tertentu. Nah, sedangkan Irfani adalah metode berpikir atau epistemologi yang bersumber dari pengalaman spiritual langsung dan batiniah, bukan hanya dari logika atau teks. Irfani diwujudkan sebagai pertujuan lebih baik dengan memilih pendapat yang lebih maslahat dan lebih baik. Sebagai contoh, dalam konteks poligami secara hukum diperbolehkan, namun secara penekanan Irfani menekankan bahwa pemikiran beristri satu jika tidak melakukan yang adil. Dapat disimpulkan dari tiga materi yang saya jelaskan, Bayani, Burhani, dan Irfani. Dan Bayani adalah menegaskan dasar nawajib atau wahyu, dan yang Burhani adalah menegakkan rasionalitas dan maslahat sosial. Yang baik Irfani adalah menambah nilai moral dan spiritual. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, bukan hanya kitab al-hukum tetapi Al-Quran juga sebagai kitab nilai. Nah, dia berisi prinsip keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan atau disebut dengan magasid Al-Quran, magasid syar'iyyah yang melandasi seluruh bangunan hukum Islam. Definisi Al-Quran dalam perspektif usul fikih secara bahasa, Quran berarti bacaan yang terus-menerus atau terus diulang-ulang. Secara istilah, firman Allah yang diturunkan dalam Al-Quran kepada Nabi dalam bahasa Arab, dalam bahasa mutawatir menjadi ibadah saat bicara.
Makna filosofi Al-Quran bukan hanya teks hukum, tetapi kalam ilahi yang hidup, mengandung dimensi spiritual, rasional, dan sosial yang menyatu. Nah, kita proses turunnya Al-Quran dan signifikasi turunnya Al-Quran. Turunnya beransur-ansur. Selama 22 tahun lebih, dimulai di Gua Hira 611 Masehi dan berakhir di Madinah pada 633 Masehi. Nah, tujuan penegakan hati dijelaskan pada surah Al-Furqan 25 dan 32. Orang kafir berkata, "Mengapakah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus?" Nah, kami turunkan beransur-ansur untuk meneguhkan hatimu, dan kami membacakan dengan tartil. Filsafat mendidik manusia bertahap dalam memahami hukum dan nilai. Untuk menunjukkan hukum Islam bersifat evolutif dan kontekstual, bukan hanya kaku, menggambarkan pendidikan hukum Islam yang ilahi. Baiklah, di sini klarifikasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah sebelum hijrah, akidah, moral, tauhid dan moral, kisah dimuat terdahulu pada dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 56 dan surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Madaniyah, setelah hijrah, hukum sosial, ibadah, politik, ekonomi, dan keluarga. Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Quran surah An-Nisa ayat 73, dan juga Quran surah At-Talaq ayat 1. Nah, nilai filosofi perbedaan sosial hukum Islam dari pembinaan iman individu atau makia menunjukkan tatanan masyarakat hukum atau Madaniyah. Inilah transisi etika ke sistem hukum. Nah, contoh filsafat ayat hukum, kehidupan dan jiwa, yaitu Quran Al-An'am ayat 151 melarang membunuh tanpa hak. Nah, nilai kehidupan yang suci. Keadilan ekonomi, Quran surah Al-Baqarah ayat 275 mengharamkan riba. Perlindungan dari eksploitasi, peradilan dan amanah, Quran surah An-Nisa ayat 58 menetapkan hukum secara adil ketika tanggung jawab sosial. Keluarga, martabat, Quran surah An-Nisa ayat 23 larang menikah mahram. Pidana surah pidana pencuri, untuk penentuan hak pemilik dan efek jerah. Nah, penjelasan filosofis dari ayat hukum bukan hanya perintah dan larangan, melainkan ilustrasi konkret, mengesit syariah, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, prinsip filsafat hukum dalam Al-Quran yang pertama yaitu tentang keadilan. Keadilan meletakkan hak pada tempatnya dan dasarnya pada Quran An-Nahl ayat 90. Kemaslahatan, mencegah mudarat dan manfaat pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Kebebasan dan tanggung jawab, manusia bebas tetapi bertanggung jawab. Landasannya yaitu pada Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, baiklah, di sini kita membahas tentang Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang bernilai abadi, karena dia bukan kumpulan aturan tapi sistem nilai. Hukum Islam menjadi hidup bukan karena teks yang panjang, tetapi karena semangat yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menjadikanmu susah, tetapi
sebagai peringatan bagi yang takut kepada Allah. Quran surat At-Taha ayat 2 sampai 3. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.